lagi di bola bawah tangga dengan 2 minus. Kita sekarang kedatangan Om Jamal, Bang Jamal. Ya, Jamal baru Aziz. ya, suasana baru ya. Bekas gitu. apa Esko ya dulu ya Bang Jamal ya. Ya mantan Esko PSSI. Apa kabar Bang Jamal? Sehat, Jamal ya. Terima kasih loh, Pak. Wah, bersyukur banget diundang mau Jamal nih ya. Satu kehormatan. Kita Jamal baru tiba-tiba bisa mendatangkan seorang mantan Esko PSSI. Iya. Tahun berapa Om Jamal? Udah mungkin 5-7 tahun yang lalu. Ya, Ya, 5-7 tahun ya loh. Ya, 2003 sampai 2023. 2023. Ya, Champion ya. Bayer. Aduh. PSG lawan Bayer. 9 gol. Bang Jamal 9 gol. Bang Oh, Jamal itu pertama. luar biasa. Ya. Menurut kopi ya pertandingan Oke, semalam? sekarang aku jelasin sedikit ya perjalanan pertandingannya. Seperti yang kita omongin kemarin di podcast ya, bahwa ini bakal gila pertandingan. Tapi ternyata gilanya 2 kali lipat lebih gila. Kedua tim masuk lapangan cuma punya satu tujuan, main bola menghibur. Dah deh. Gila. Mereka benar-benar mau menghibur, mereka Nggak mau bertahan, nggak mau bertahan. bertahan kebobolan 10, kebobolan 11. Yang penting satu stadion itu puas mainannya. Kalau kita lihat 14 menit pertama, itu Munchen menguasai PSG masih kayak kagok bermain, kagok. Itu 2 back PSG udah kena kartu kuning, Marquinhos sampai terjadi penalti. Akhirnya Harry Kane nyetak gol. Tapi biasanya PSG ini kan tim yang punya mental juara, ini yang aku kagum sama PSG, jujur. PSG ini paling dulu merupakan semua pemain dunia. Ramos, Messi, Mbappe, Di Maria, tapi itu nihil. Musim lalu pemain-pemain itu dibuangi semua main Enrique, dan hasilnya juara champion. Menit 20 itu PSG harusnya jadi menyamakan. Dembele itu sudah lolos dari jebakan offside, nendang, mencet sedikit dari gambar. Bukan ketangkep ya? Bukan mencet. 2 menit kemudian, kamu catat ini nama pemain ini, Kvaratskhelia. Gak ada obatnya itu orang. Itu pemain asal Georgia. Masuk ganti Mbappe yang Jamal. Ketika Mbappe pergi, dia masuk. Dan ternyata bisa bermain dengan bagus. Kvaratskhelia nyamakan kedudukan 1-1. 1-1 apa itu? 1-1, 3 menit kemudian PSG unggul lagi. 2-1. Headingnya Jonas kepada Dembele. Tapi Munchen lagi-lagi menunjukkan kualitas dua-dua bahwa Olise bisa nyamakan. Sebentar, aku mau nanya sama Om Jamal. Kenapa kok PSG dengan para pemain-pemain bintang ini malah nggak jadi apa-apa, tapi malah pemain-pemain yang non bintang malah bisa menjadi sesuatu? Kira-kira kenapa Om Jamal? Ini, kalau ente punya manajer, punya duit, itu pinginnya, karena dia kan nggak tahu bola. Dia mendapat advice dari orang-orang bola. Harapannya itu memilih para bintang. Kalau para bintang pasti gol. Sudah terlalu banyak klub yang mengumpulkan para bintang, akhirnya tidak ada hasilnya. Ego enggak Bang? Ya, itu biasa. Mereka mau tunjukkan ini loh anak. Heeh. Begitu, satu dengan yang lain begitu. Jadi lainnya fokus ke itu semua ya Bang? Bukan fokus ke situ. Semua fokus pada dirinya masing-masing. Sampai Jadi yang namanya teamwork itu hampir tidak ada. sampai kau tahu Kau pernah ingat nggak Amerika waktu Kosmos ngumpulkan pemain top dunia? Ya, Nggak jadi apa-apa. ya, jadi apa? Nggak jadi apa-apa. betul. Nggak bisa. Itu memang harus pemain itu ente tempatkan. Oh, Harry Kane sebagai apa? Playmaker, ya playmaker. Iya, betul. Kalau sudah punya playmaker, jangan ada playmaker yang lain. Betul. Nanti akan Ente jadi cari, ya, ente cari. Kiri luarnya siapa, kanan luarnya siapa, Sayapnya, strikernya siapa, Ya, double itu, Sayap. birunya siapa. Iya, Itu supaya mereka nanti main itu sesuai dengan iramanya. Orang dulu paling tidak suka mengumpulkan bintang. Iya. itu ya Bang? Oh, paling tidak suka. Maka waktu anak Jesko, Heeh. kok mau bikin koleksi para bintang? Para bintang ini egois, bos. Iya, Ya, betul. Dia ingin menunjukkan ini loh hasilku, Betul. Ya, ini loh hasil karyaku. Betul. Padahal sepak bola itu teamwork. Ya. Betul. Menang satu Iya. cukup. Betul. Yang penting timmu menang. Ya. Makanya Betul.
Ada kan Betul. dan Betul. itu individual pemain itu yang dinilai itu penonton. Penonton ya. Penonton dan itu nanti ada bola on gitu. Iya. Gitu. Iya. Bola on itu nanti setiap pemain dunia yang kelas itu dinilai sama penonton, Iya. Ya. bukan di pertandingan. Iya. Gitu. Ya, betul. Gini, Gitu. ada video waktu Mbappe masih di PSG. Enrique minta, kau mau pindahan bola, bantu pertahanan. Mbappe tidak mau. Seperti yang Om Jamal bilang, dia pernah bintang. Ngapain saya bantu pertahanan? Saya tugas saya menyerang. Ya sudah, dikeluarkan sama Enrique. Iya. Sekarang kita lihat Real Madrid lah Om Jamal. 2 musim nggak ada piala. Itu ceritakan Xabi Alonso itu. Xabi Alonso itu waktu Vini itu maksudnya si Alonso itu suruh naik turun juga. Iya, Tapi Vini, tidak mau. Mbappe itu suruh Akhirnya dikeluarkan Bang Jamal sama si Alonso. diganti. Ngamuk. Tapi dia marah. Ngamuk Bang Jamal. Dan dia merasa aku ini pemain Bintang kok sama kau Anak dikecilkan. dikontrak dengan harga yang mahal. Terus ente pelatih memerintahkan anak untuk naik turun, bukan Iya. kewajiban anak ini. Dan yang aku agak kecewa, Presiden Real Madrid itu ngewangi pemain, bukan ngewangi pelatih loh. Harusnya Presiden Real Madrid itu kan equal, bisa ngeliat ini yang benar mana. Om Jamal sebagai pemimpin pasti kan nggak menuruti satu pihak, harus melihat semuanya. Seutuhnya. Nah ini Presiden Real Madrid ketika itu ngewangi pemain. Oke. Karena dia presiden kontrak. Kontrak. Harapannya tuh ada pemain itu ngewangi pemain itu supaya pemain itu all out. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang tahu strategi di lapangan kan pelatih. Pelatih. Makanya, Terus makanya aku bilang, kalau waktu keputusan PSG jual pemain bintang itu ada keputusan yang tepat. Kalau Om Jamal lihat sekarang, tidak ada yang menonjol pada pemain PSG. Nggak ada. Pemain-pemain itu biasa baik, tapi pemain-pemain ini mau mendengarkan kata pelatih, mau bermain untuk klub. Bukan cuma mau mendengarkan pelatih. Ya. Punya rasa kebersamaan itu Iya, lebih tinggi. ya. Jadi Ya. dia kan begini, kalau itu setara, Nah, cuman ada beberapa saja yang menonjol, Iya. itu kebersamaannya kuat. wah, Ya. betul. Begitu tim yang menang kan mau tidak mau semua yang main ini naik juga nilainya. Ya, betul. Itu. Dulu waktu ada Mbappe kalau nggak dikasih bola ke dia, ngamuk dia, marah dia. Ya kan, jadi pemain PSG itu kayak terpaksa ngasih bola ke Mbappe supaya mega bintangnya ini tidak ngambek kan. Tapi sekarang, nggak peduli, ada pemain yang bebas. Kasih bola kanan, kasih bola kiri, nggak ada yang egois. Semua bisa nyetak gol. Yang penting yaitu PSG menang. Nah, itu yang terjadi tadi malam. Betul-betul PSG yang memuncul tunjukkan kita bahwa sepak bola yang benar itu ya begini. Sepak bola yang mau hibur penonton bukan hanya sekedar ngincar menang, tapi mereka mau itu. Sampai Enrique wawancarai bilang, ini saya bingung ya, PSG pantas menang, PSG pantas kalah, PSG pantas saling kena pertandingan ini gila betul. Jadi gini, dia kan pelatih, Iya. harapannya mesti menang. Iya. Ya. Ya, harapannya mesti menang. Harapan pelatih dan penonton beda. Bedanya Penonton, bodanya begini, yang fanatisme gak berharap klubnya menang. Ya. Tapi kalau orang kan ada yang cuman, pokoknya aku suka bola, tak tontonnya. Nah, pertandingan tadi malam itu, ya itu main bola. Tidak satu saling bertahan, Tidak. makanya sampai terjadi 9 gol. Sampai yang unggul 5-2 masih mau nyetak gol, yang ketinggalan pun tidak panik gitu loh. Enggak. Dan yang hebat Om Jamal, ingat pelatih Bayern Munchen 5 tahun Kaptenasi. Vincent Kompany yang botak dari Belgia. belajarnya sama si Pep Guardiola Ya dia. jelas. Itu mah king of master sepak bola. Ya, setuju nggak kalau Pep Guardiola pelatih terbaik saat ini Om Jamal? Saat ini ya, Ya. cuman ada kalau anak pribadi, anak tuh. anak pribadi enggak bisa begitu. Anak pribadi, Pep itu pinter mentalent scouting, Hmm. nyari pemain Hmm. yang untuk ngisi di lininya timnya dia. Itu pinter Pep. Ya, pinter. Pinter, dia talent scouting. Oh ini punyanya klub ini, punyanya klub ini, punyanya ini tak isikan di tempatku. Di tempatku, di Manchester City. Manchester City bosnya punya duit. Punya duit. Cukup. Jadi Dan setiap kebetulan mintanya Om Pep Jamal, dituruti. kebetulan petinggi-petinggi ya City ini dulu pernah main bareng sama Pep zaman Barcelona tahun 90-an waktu zaman Johan Cruyff. Ya. Jadi punya chemistry antara Pep sama petinggi-petinggi City ini satu suara karena udah kenal lama. Iya. Ya mungkin Om Jamal mungkin kenal sama teman-teman Om Jamal bikin satu perusahaan kan udah kenal. Hmm. Nah kompani itu Om Jamal
waktu jadi dia pensiun 2020 dia udah nangani klub, tapi klubnya Burnley, klub Liga 2 Liga Inggris. Walaupun terdegradasi, orang sudah lihat ini orang punya apa talenta ini orang punya bakat, tapi saya pelatih tidak memenuhi syarat. Hebat dia Bayern Munchen, dia berani ngambil pelatih muda ketika itu. Dia kan mau ngambil pelatih top banyak Om Jamal, tapi dia tidak mau, dia mau pelatih muda. Jadi pelatih muda yang dikasih kesempatan, dikasih Itu harusnya kalau kita sebagai penonton yang cinta bola, Hmm. Bayern itu punya karakter. Karakternya. Karakternya orang Jerman. Iya, Ya. Ente lihat timnya Jerman tidak pernah pakai orang tua, iya, semua muda betul. selalu muda. Oh gitu ya Bang Sama. Selalu muda, tidak ada pemainnya Jerman berulang sampai 3 kali 4 kali. Ini ya, mau ngomong Jerman ya, ini ada bahas Italia, tim besar tuh, Italia 4 kali juara dunia. Tapi 3 kali nggak bisa lolos Piala Dunia. Bobrok kenapa? Betul kenal dia mah, nggak percaya sama pemain muda. muda. Pemain Italia kakek-kakek semua. Bayangin Liga Italia isinya Modric, Lewandowski umur 41 tahun, isi main di Serie A. Ya, makanya Ya, Soro. Ya. Ini loh, pemain tua itu bukan berarti jelek. bukan berarti jelek betul. Pengalamannya semuanya oke. Ya. Tapi yang namanya sepak bola ini, kalau lawan yang Demosdowernya bagus, keteter itu pemain tua. Ya. Keteter itu pasti. Wah, kalau ritmenya cet, jadi kacir ya. 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 eh, Sekarang gini Bang Sama. Ini kan leg pertama 5-4 ya Bang Sama. Kira-kira prediksi Om Jamal lagi kedua Leg bakal keduanya selesai ini. main di Bayern tuh menurut Bang Sama piye bakal hujan gol lagi atau ada lebih hati-hati? Kalau golnya tetap harus ada. Tandanya ya. Harus ada banyak. Gitu. Tapi untuk memenangkan Bayern Munchen, Aku lebih condong Bayar. Apalagi susah. main kandang Bayar, Apalagi main Bayern. semangatnya luar Jadi biasa. pemain Maksudnya untuk ngalahin Bayern gitu. iya susah PSG. Karena pemain Bayern Munchen punya beban di depan penontonnya. Iya, iya. Punya beban di depan penontonnya. Jangan inti kalah, jangan memalukan inti. Iya. Ini digandeng inti. Dan PSG itu mentalnya juara juga loh. Mental juga nggak main. Kalau anak muda itu semua mentalnya mental juara. Oh gitu. Cuma bisa enggak ada kan gitu mengimbangi permainan ini. Ya. Kekompakannya bisa enggak? Secara kebetulan Bayern yang sekarang ini juga Kane saja yang senior kalau menurut saya. Iya betul. Kane sama kiper Manuel Neuer. Nes, yang lainnya muda semua. Sono. Dan Kane senior dia ditaruh di playmaker. Ya, Dia bisa muter-muter. ini yang aku mau bahas Om Jamal. Aku kalau milih ya, Harry Kane atau Erling Haaland ya. Mungkin Haaland nyetak gol lebih banyak daripada Kane. Tapi aku milih Kane. Seperti yang Om Jamal bilang, dia bukan banyak depan, dia jadi playmaker. Kadang-kadang kalau muncul butuh pemain baru rebut bola, Harry Kane turun. Baik banget untuk kita. Pemain senior yang mau naik turun itu, selain dia mau naik turun, dia mengadvise Iya. pemain. Begitu dia di belakang, yang belakang dikoordinir. Itu jaga sana, itu jaga Iya sana. betul, Oh gitu ya. betul. Naik ke atas, artinya itu begini. Oh ya. Oh, ritmenya harus kita tingkatkan. Iya. Oh, ritmenya harus kita rem. Betul. Itu tergantung playmaker. Betul. Nah, ini kemarin dia tidak mau ngerem dia. Iya. Enggak, kita berkeyakinan kita bisa ambil bola lagi. Iya. Dia naikkan terus. Jadi Rem. Bang Sama, gini loh Bang Sama. Untuk ngegolkan ke gawang Bayern Munchen itu kan sebenarnya sulit banget. Nah, PSG ini bisa 5 loh Bang Sama. Ini Apa enggak luar biasa Bang Jadi Sama. kita lihat ya. Kalau lihat golnya, enggak ada gol yang istimewa. Gol kerja sama tim Tapi tendangan keras-keras ya Bang Sama. Gol kerja sama tim semua. Apa intinya? Di pojok, di pojok. di pojok. Iya, iya. Ya kan? Model-model seperti itu. Termasuk Bayern Munchen-nya. Golnya itu bukan heading yang di atas yang biasanya di itu jaga. Semua itu Di heading ke bawah, Iya. masuk. Iya. Jadi PSG ini pokoknya gua arahkan ke gawang. Iya. Masuk tidak masuk, apa katanya? Ternyata masuk semua. Dan ini fun fact aja ya, Bayern Munchen ini musim ini menurut aku backnya agak kurang di tengahnya. Ya. Karena duet Upamecano sama Jonathan ini baru di musim ini. Apalagi Manuel yang musim ini mainnya lagi kurang bagus. Kemarin tidak ada satupun penyelamatan dan 5 kali on target semua gol. Oh gitu ya. Semua gol. Memang lini belakangnya Munchen memang lagi gak oke musim ini. Cuma mereka ketolong dengan Trisulanya. Aduh.
Ini yang zaman kalau lihat duit dia manis deret sekarang zaman. Goblok Liverpool emang. Pemain Liverpool yang dibuang gara-gara apa? Gaji. Gaji. Dia minta gaji tinggi tapi nggak di Gajinya padahal yang dia minta dituruti sama si Bayer itu. kalau bayar. Karena menurut Bayer ya setara lah. Dan hebatnya seperti Om Jamal bilang tadi, Bayar itu nggak perlu pemain bintang. Bayar mau pemain muda, pemain yang belum punya apa-apa, sama mereka diasah. Kalau harganya cocok, mereka bisa jual untuk pemain. Gak ada klub yang kayak PSG dulu, tapi nggak boleh pergi 7 tahun, 8 tahun, itu nggak ada. Mereka kalau harga cocok, lepas. Cari yang baru lagi. Bayar itu selain memikirkan kepentingan tim, tapi dia juga memproduksi pemain. Iya. Itu ya. Iya, industri bola betul Bayar itu. Coba ente lihat pemain-pemainnya. Cuman secara kebetulan juga mereka dibayar cukup ya. Iya. Kayak Muller dan sebagainya. Dan Jadi menurut Bang Jamal Bayer yang akan menang ini. Jelek kedua ini. Ayo. Oke deh. Nanti kita dari dulu nanti lanjut ke leg kedua ya. Apanya? Atletico nanti kita bahas sebentar lagi ya. Iya. Oke. Ya. Yuk sudah yuk nanti ya. Seret. Berapa menit ya?